Di dalam hal itu Bapak Ibu saya mau menyampaikan firman Tuhan bagi kita, ya, supaya kita bisa mengerti di dalamnya, ya, untuk menghemat waktu. Mari kita mendengarkan firman ini, yaitu pergunakanlah waktumu untuk Tuhan. Ya, pergunakanlah waktumu untuk Tuhan. Kenapa dikatakan pergunakan waktumu untuk Tuhan? Bapak Ibu dan saudara sekalian, begitu banyak waktu kita yang sia-sia, ya, begitu banyak waktu kita yang sia-sia. Kenapa dikatakan pergunakan waktumu untuk Tuhan? Kita lihat di dalam, yaitu firman Tuhan di siang hari ini, yaitu Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Apa dikatakan di sana? Efesus pasal 5 ayat ke-16, ya, demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Apakah kita bisa mengakui Bapak Ibu bahwa hari-hari yaitu dalam hidup ini adalah jahat? Apa memang hanya jahat, tidak ada yang baik? Sekarang coba kita yaitu teliti akan keberadaan yang ada di dalam keadaan perjalanan hidup kita ini. Sakit jahatnya keadaan atau dalam hal yaitu hidup ini. Karena di dalam tidak ada takut akan Tuhan, terjadi apa? Hoax atau kebohongan atau apalagi pembunuhan dan lain sebagainya, kejahatan itu. Makanya Alkitab yaitu mencatat supaya kita mempergunakan waktu kita, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu di dalam perjalanan hidup. Jangan sia-siakan waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu, dia tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Tidak ada. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pergunakan waktu. Waktu yang mau bekerjalah dengan baik. Tidak perlu untuk alasan yang lain. Karena ada banyak hal di dalamnya. Di samping kita mendapatkan keuntungan keuangan dengan gaji, ada banyak lagi apa? Pengertian yang ada di dalam hidup kita. Dan juga ada banyak lagi hal-hal yang lain yang oleh karena kerajinan yang ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, tangan orang rajin menjadikan kaya, tetapi orang pemalas adalah menjadi bodoh dan menjadi miskin. Bodoh itu identik dengan miskin. Jadi pergunakan waktu yang ada. Bagaimana untuk mempergunakan waktu? Yang pertama sekali, waktu untuk apa? Untuk Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Pergunakan. Tidak ada artinya kalau kehidupan kita itu dengan yaitu kita pikirkan dan menggunakan waktu, lalu kita yaitu pergi ke tempat yang lain, atau kita yaitu apa, di kedai, atau mungkin ya apa, pindah rumah, atau bagaimana itu namanya, ya, orang Batak bilang itu bertandang, ya. Kalau bahasa firman itu sihapulia. Berita dan menceritakan itu adalah dosa. Kalau tidak ada di dalam Tuhan. Tapi kalau memang yaitu berita menceritakan firman yang menjadi manusia, yang sungguh kita bisa menghargai waktu itu, sungguh akan bisa mengubah kehidupan orang. Pergunakan waktu yang ada untuk beribadah. Pergunakan waktu untuk Tuhan. Banyak orang Kristen memang ada waktunya, tapi untuk beribadah tidak ada waktunya. Untuk
diaturkan oleh yaitu perusahaan. Ada waktunya. Jangankan itu masih mungkin kita masih dipimpin atau masih dalam aturan daripada hukum untuk bekerja itu. Tapi ada banyak orang Kristen yang bukan hanya itu apa? Ya. Untuk mengerjakan pekerjaannya yang kecil-kecil pada hari ibadah. Kita lihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang mempunyai banyak alasan itu, akhirnya hidupnya akan menjadi sama dengan orang-orang pemalu, akan dibinasakan. Sudah waktunya untuk beribadah, ya. Dia memakai waktu ibadah ini dengan yaitu bekerja yang lain, ya. Untuk mempergunakan waktu juga katanya, iya. Tapi yang dimaksud bukan itu dulu. Mempergunakan waktu yang dimaksud adalah yang untuk Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ya. Pergunakan waktu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, coba kita lihat bagaimana apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Demikian. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktu kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dengan artinya kalau kehidupan kita sudah ada di dalam Tuhan, kita mengerti, ajarilah aku mengerti bahasa cintamu. Sesudah diajari Tuhan dia dalam kehidupan, yaitu yang betul-betul beribadah kepada Tuhan, memberikan waktu kepada Tuhan, dia pasti bisa berbuat yaitu yang baik. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, karena kamu akan menerima baik. Jadi firman Tuhan mengajak hidup kita itu untuk mau membuat suatu bangunan di dalam hal kebenaran. Bukan berarti hanya dengan datang ibadah, tetapi yaitu pikirannya, hatinya, lampunya tidak ada berubah. Ya, tidak berubah. Dahulu, sekarang kau juga seperti itu. Datang juga ibadah. Ya. Tapi mempraktekkan ibadahnya itu dia tidak bisa, dia tidak sanggup. Kenapa demikian? Ya. Waktunya adalah waktu yang namanya waktu sia-sia. Waktu yang sia-sia. Kenapa demikian? Ya. Karena dia hanya datang untuk memberi waktu untuk mendengar suara Tuhan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, kata Firman. Kalau hidupmu hanya untuk menikmati kehidupan yang ada di dunia ini, mempunyai pertimbangan di dalam hidup yang mau melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Janganlah jemu berbuat baik, supaya kau bisa menerima baik. Ini adalah dimulai dari kehidupan kita yang mempergunakan waktu yang baik. Yang pertama sekali adalah beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, memuji Tuhan, menerima firman Tuhan dan memperlakukan firman Tuhan. Itulah yang namanya tidak akan jemu-jemu berbuat baik. Coba kita renungkan baik-baik Bapak Ibu dan saudara sekalian. Apakah kehidupan kita di dalam hidup ini pernah, ya ini kata pernah, membalas yaitu kebaikan dengan kejahatan? Coba. Pernah kan? Kenapa? Karena kita tidak memakai waktu itu untuk melakukan yang baik itu. Jadi jangankan kehidupan kita itu bisa melakukan yaitu yang baik kepada orang yang yaitu yang kurang baik, yang untuk yang orang baik aja kita tidak bisa melakukan. Makanya pergunakan waktu yang ada.
iman kita di dalam hal ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, coba supaya kita bisa melihat bahwa yaitu 2 Korintus pasal 6 ayat 2 dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Itu sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi ada waktu-waktu yang tepat, yang sungguh Tuhan mendengarkan kita, yang sungguh Tuhan memperdulikan kita. Mari, karena kita tidak tahu hari-hari yang ada ini. Apakah ada di antara kita yang tahu apa yang terjadi sebentar atau apa yang terjadi besok? Jadi waktu yang ada itu perhitungkan baik-baik untuk Tuhan. Hargai waktu yang untuk Tuhan. Karena manusia yang dia tidak tahu. Coba kita lihat sebentar ya. Manusia tidak tahu apa yang yaitu yang dialaminya. Coba di dalam Pengkhotbah pasal 7. Silakan satu orang yang membaca. Pengkhotbah pasal 3 ayat 17. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ada waktunya. Dikatakan supaya kehidupan kita itu mengerti. Coba dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jalan, di jalan, mencelakakan. Ia yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap di dalam jalan. Itulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Siapa tahu akan kejadian yang harus kita alami. Ada yang tahu. Jadi kalau kita tidak mempergunakan waktu yang benar untuk yaitu kepada Tuhan, hidup kita itu menjadi hilang atau bisa menjadi berantakan. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Apa memang kita tahu kalau orang menabrak kita atau kita menabrak orang? Atau apakah kita tahu kalau terjadi pertikaian atau perkelahian di dalam rumah tangga atau untuk keluarga atau dalam untuk tetangga? Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi kalau hidup kita benar-benar sungguh mempergunakan waktu, sungguh akan kehidupan kita itu terlindung. Karena apa? Karena Tuhan mempunyai waktu untuk kehidupan kita. Pada saat aku berkenan, aku akan bertindak untuk membela. Pada aku berkenan, aku akan bertindak untuk memelihara. Sekarang waktunya perkenanan itu. Saat kapan? Saat kita mempergunakan waktu, jangan sia-sia. Apa memang bisa dikatakan kamu anak Tuhan? Ya, benar anak Tuhan. Ya. Tetapi bagaimana di dalam keadaan yaitu yang begitu sulit ini kamu bisa katakan? Kalau toh juga kita katakan ya sulit, tidak ada jalan keluar, sama kita dengan mereka. Tapi kalau kita mau mengakui ada waktu karena waktu Tuhan, kita bisa berkata bahwa memang ada sulit, tetapi ada Tuhan yang memberi jalan keluar. Ada Tuhan. Karena segala waktu itu Tuhan yang menjadikan. Dan dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 3 mulai dari ayat 1, segala sesuatunya ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu. Jadi waktu yang pertama yang perlu kita mengerti adalah waktunya Tuhan. Sehingga kalau kehidupan kita menjalani di jalan-jalan kaum Tuhan, itu bisa kita menyadari dan kita bisa mengerti bahwa ini adalah waktunya Tuhan untuk saya. Sekalipun datangnya tiba-tiba, sekalipun datangnya tiba-tiba. Bapak Ibu dan Saudara
saudara sekalian, kalau kita tidak menyadari hal itu, kehidupan kita akan tergantung dengan keadaan, sehingga kita akan mendapatkan kebencian dan sehingga kita akan melakukan pembunuhan. Tapi kalau kehidupan kita sudah menyadari dan bekerja di dalam baik, yaitu pelayan dalam hal ibadah, kita mengetahui bahwa ini adalah waktunya untuk saya, untuk membuat hidup saya berubah, untuk membuat hidup saya lebih, yaitu berprestasi, untuk membuat hidup saya mempunyai legalitas. Ya. Saya mengatakan kalau mungkin hidup saya tidak diubah oleh Tuhan yaitu dalam keadaan yang yaitu dalam masa yang sulit, hidup saya tidak akan ada sebenarnya. Ya. Kebencian itu akan tetap menjadi merenggut atau menghantam hidup saya. Karena apa? Siapa yang bisa menerima yaitu tikaman? Ya. Dengan kita tidak tahu dan kita tidak menyadari ada kesalahan kita, apakah itu tidak akan menimbulkan yaitu apa? Keangkuhan dalam hidup kita dan menjadikan kebencian kita kepada orang lain. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saat saya menerima ini memang sakit, tapi saya merenungkan kembali betapa baiknya Tuhan itu untuk hidup saya. Ya, saya bisa mengampuni, saya bisa menyelesaikan. Saya tidak yaitu berpikir panjang dengan rentukan atau rentetan daripada kejahatan itu, enggak. Karena coba kita bayangkan dan kita pikirkan kembali pada saat-saat kita menghadapi yaitu waktu yang sulit. Ya. Pada saat-saat kita menghadapi waktu yang sulit, adakah pertolongan Tuhan bagi kita? Ada enggak pemeliharaan Tuhan bagi kita? Ada enggak bahasa-bahasa yang kita dengar pada saat-saat kita di dalam keadaan alir? Yang artinya untuk menginspirasi atau membuat kehidupan kita itu menjadi dukungan atau menjadi mengingatkan kita dalam keadaan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, waktu saya menghadapi sidang pidana, ya, dengan keadaan yang ini, lalu majelis hakim berkata kepada saya, betul saya tidak melayani pada saat itu, tapi dikatakan begini, kamu kan penginjil. Ya. Saya tidak tahu siapa yang kasih tahu itu. Ya. Makanya janganlah berlaku yang seperti, coba Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah kita mau mempergunakan waktu yang pertama kali untuk mengutamakan Tuhan. Pergunakanlah waktu untuk Tuhan, supaya pemeliharaan Tuhan ada di dalam hidupmu, dan tetaplah berbuat yang baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menerima yang baik. Kita tidak tahu waktu yang ada, ya. Tapi kalau kita yaitu mengikuti apa yang dikatakan waktunya Tuhan, sekalipun kita menjadi terjerat, menjadi masuk kepada jalan keuntungan, ada rencana Tuhan membentuk kehidupan kita yang tidak akan melemahkan kita, tetapi akan membuat kehidupan kita semakin berhasil, membuat kehidupan kita semakin mengerti apa kata Tuhan. Makanya pergunakan waktu yang ada, supaya kau bisa menuai dengan apa yang kau perbuat ini. Bukan hanya hari ini, kau tabur langsung kau tuai enggak, itu sia-sia. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa Alkitab mencatat bagi orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Baik dalam suratan Kejadian dan Keluaran dikatakan, yaitu orang yang berdosa kepada aku akan yaitu menghukum mereka sampai keturunan ketiga dan keempat, sudah masuk kepada anak cucu, bahkan cucu. Keturunan siapa yang berdosa? Jadi usahakan hidupmu untuk mau yaitu tidak berdosa, dengan mempergunakan, menghargai waktu yang benar-benar sungguh untuk waktunya Tuhan.
kau bekerja adalah waktunya Tuhan untuk hidupmu mendapatkan yaitu jerih payahmu. Dan jangan sia-siakan waktu itu. Ada orang yang waktunya bekerja, tapi dia tidak bekerja dengan berbagai macam alasan. Itu bisa ada, silakan saja. Tapi apakah gajimu tambah atau gajimu menurun atau gajimu turun? Seperti itu. Jadi kalau untuk mau menambah gaji, tunjukkan prestasimu, tunjukkan kerajinan. Di dalam hidup ibadah ini bukan berarti main-main. Semua diselidiki. Semua diselidiki. Bagaimana hidup kita itu untuk bisa sama dengan Dia, dengan sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Dia sudah digambarkan di dalam mempelai laki-laki, kita dalam mempelai perempuan. Bagaimana untuk bisa masuk ke sana? Kalau toh juga yaitu pengertian kita di luar daripada firman. Firman Tuhan itu yaitu bermanfaat, mengajar, mendidik, memberitakan kesalahan. Kalau kehidupan orang yang mau dibentuk, yang mau diajar, yang mau dinasihati, sungguh dia akan bisa menjadi berubah. Kalau dia menerima. Tapi kalau dia tidak menerima, seperti angin berlalu, nasihat itu, jangan harap engkau bisa mendapatkan yaitu panen yang besar. Tetapi engkau akan menjadi gagal panen. Melihat hanya keadaan itu ada, melihat hanya pekerjaan dan mendengarkan pekerjaan itu ada, dengan gaji yang banyak, tetapi engkau tidak bisa akan masuk menikmati gaji itu. Kenapa? Karena engkau memulai hidupmu dengan keakuanmu tidak mau bekerja di waktu ia bekerja. Makanya semua yang ada di dalam hidup ini bisa kita lakukan adalah oleh karena Tuhan. Hikmat itu adalah dimulai dari takut Tuhan. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan benar-benar, itu adalah oleh karena kita takut akan Tuhan, dan Tuhan akan memurnikan hati kita dan memberikan waktu dan yang terbaik itu bagi kita. Sekalipun kita tidak tahu hari-hari yang kita jalani, sekalipun kita tidak tahu, kadang-kadang hati kita langsung gerak, atau mungkin hati kita menjadi seperti yang sitrum rasanya, seperti hati kita itu merasa yaitu takut adanya. Ya. Tapi kalau hidup kita yang yaitu ada waktu tetap kita buat untuk Tuhan. Tuhan mempunyai cara itu untuk memberikan kepercayaan untuk orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri. Kita berkatakan pun apa sama dia, kalau dia tidak menerima sia-sia. Dan saya katakan bahwa hidupnya tidak akan bisa menjadi gagal panen, tidak akan mendapatkan yaitu kemerdekaan, tidak akan mendapatkan berkat-berkat itu. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, arahkan hatimu, arahkan hatimu, utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Waktumu itu berharga untuk Tuhan, dan semua segala sesuatunya itu waktu Tuhan untuk membuat hidupmu bertobat. Jadi jangan salah di dalam hal ini. Ya. Apapun namanya yang kau alami itu waktunya Tuhan untuk. Mungkin waktumu yaitu saya nggak tahu sia-sia dalam perjalananmu, lebih kau utamakan yang lain daripada Tuhan, sehingga Tuhan membuat sesuatu hal kepadamu. Apakah kau mau mengutamakan Tuhan? Apakah kau memberikan waktumu untuk Tuhan? Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini firman Tuhan yang adalah untuk mengimbau kehidupan kita, supaya kehidupan kita itu yaitu mengerti waktu kita dan waktu Tuhan. Pergunakan waktumu untuk Tuhan. Pergunakan waktumu untuk Tuhan, karena Tuhan tahu akan kehidupan kita.
Karena di dalam segala waktu itu bagaimana akan pekerjaan kita, perbuatan kita. Ya, Tuhan memberi waktu juga untuk mengadili akan hidup kita. Ya. Tuhan memang mempunyai waktu juga. Coba dibaca, ya, supaya kehidupan kita itu bisa mengerti. 1 Korintus pasal 4 ayat 5. 1 Korintus pasal 4 ayat 5, silakan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, Iya. yaitu sebelum Tuhan datang. Iya. Dia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Apa yang tersembunyi dalam kegelapan Dan terus? Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Iya. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kalau pikiran hati kita adalah yaitu yang ada di dalam Tuhan, kita akan menerima pujian. Tapi kalau di dalam hati pikiran kita adalah yang jahat, harusnya ia menerima balasan. Balasan apa? Lihat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 17, silakan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 17. Berkatilah aku dalam hati. Ia berkata, Allah aku dalam hati, baik orang yang benar maupun Iya. yang tidak adil. Iya. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. ya, berkatalah aku dalam hatiku, Allah akan mengadili baik orang benar maupun orang yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan kita, segala yang ada di dalam hatinya akan dimukakan, sekalipun namanya tersebut. Waktunya Tuhan kita tidak mengerti. Dia akan mengadili kita di dalam segala pekerjaan itu. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pakailah waktumu, waktu kita untuk Tuhan yang kita utamakan. Ya, kita pakailah waktu itu adalah waktu yang untuk Tuhan, karena waktu itu juga adalah dari Tuhan. Berilah pujian, berilah penghormatan, berilah keagungan, dan berilah doa, ucapan syukur dan penyembahan kepadanya. Di dalam segala-galanya itu engkau bisa menerima apa yang Tuhan aturkan waktu untukmu. Ya, baik pun waktu engkau waktu sakit, baik pun waktu engkau berkekurangan, baik pun waktu engkau bermasalah, dan masuk dalam hal percobaan, engkau bisa menyadari bahwa semua adalah waktunya Tuhan. Ya, bukan waktu, ya, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Itulah waktu yang terbaik untukmu, untuk membuat hidupmu berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan, itulah firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita siang hari ini.